Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan cloud computing untuk mendukung pembentukan smart city dalam tugas akhir mata kuliah cloud computing dari kelas IF 6 KR. Kelompok kami terdiri dari 6 orang yang terdiri dari 1, Ade Serlia dengan NIM 2214-2006P, lalu ada Erika Konita dengan NIM 1914-2011-4, lalu ada Liana Sukma dengan NIM 2314-2005P, lalu ada Muhammad Rafli Majid dengan NIM 2214-2022P, dan Sofiani Ireana Sari dengan NIM 1914-2048, dan saya sendiri Windri Dwi Novani dengan NIM 2314-2024P. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, tujuan penulisan, dan metodologi. Dari latar belakang, urbanisasi yang pesat di seluruh dunia telah meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan kota. Pertumbuhan penduduk di perkotaan menyebabkan berbagai tantangan seperti kemacetan lalu lintas, polusi, pengelolaan limbah, dan penyediaan layanan publik yang efisien. Untuk mengatasi masalah itu, muncul konsep smart city yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola sumber daya kota secara efisien dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Dalam konteks ini, cloud computing muncul sebagai solusi penting yang memungkinkan pengelolaan data dan layanan kota dengan lebih efektif. Tujuan dari penulisan ini yaitu pertama, mengidentifikasi peran cloud computing dalam pengembangan smart city. Yang kedua yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari penggunaan cloud dalam berbagai aspek smart city, seperti pengelolaan data, layanan publik, transportasi, kesehatan, dan keamanan. Yang ketiga yaitu menguraikan tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi cloud untuk smart city, serta cara mengatasi tantangan tersebut. Cloud computing merupakan layanan yang menyediakan sumber daya sistem komputer yang dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna untuk melakukan komputasi, pengolahan basis data, pengembangan aplikasi, maupun pengelolaan media penyimpanan. Pengguna layanan cloud computing tidak perlu membeli sebuah perangkat server fisik karena dapat menyewa secara virtual dari internet dengan spesifikasi yang dibutuhkan, serta kemampuan yang diharapkan sama persis dengan perangkat server fisik. Cloud computing menyediakan akses yang cepat, fleksibel, dan murah untuk penggunaan sumber daya sistem komputer di mana pengguna bisa langsung memilih jenis dan ukuran sumber daya sesuai yang dibutuhkan. Smart City adalah konsep pengembangan perkotaan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC untuk meningkatkan kinerja layanan perkotaan, mengurangi konsumsi sumber daya yang merugikan, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Infrastruktur utama dalam konsep Smart City terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi atau TIC, meliputi jaringan broadband yang luas dan cepat guna memastikan akses internet yang stabil dan cepat bagi penduduk kota. Konektivitas nirkabel yang luas memungkinkan akses internet dari berbagai jenis gawai, area publik yang mempunyai akses internet gratis yang murah dan mudah bagi masyarakat. Dengan infrastruktur TIC yang kuat, Smart City dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas informasi, mempercepat inovasi, dan meningkatkan kualitas hidup bagi penduduknya. Komponen yang kedua yaitu sistem transportasi cerdas, menyediakan layanan transportasi publik yang efisien dan beroperasi secara terjadwal dan terintegrasi antara armada transportasi publik untuk memudahkan perpindahan jenis transportasi, menyediakan informasi perjalanan yang akurat dan real-time kepada pengguna transportasi dengan penempatan papan informasi yang tepat. Dengan sistem transportasi cerdas, Smart City dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup penduduknya. Komponen yang ketiga yaitu e-governance, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komputer di lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Berdasarkan definisi dari NIST, National Institute of Standards and Technology, model layanan cloud dibagi menjadi 3 jenis layanan yang berbeda untuk mengakomodasi preferensi dan kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Ketiga layanan cloud tersebut, yang pertama yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS, merupakan model layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur komputasi secara virtual kepada pengguna. Melalui IaaS, pengguna dapat menyewa sumber daya infrastruktur seperti server, jaringan, dan penyimpanan dari penyedia layanan cloud. Dalam model layanan ini, pengguna memiliki kontrol penuh atas sistem operasi dan platform aplikasi. Namun, pengguna biasanya tidak mengelola atau mengendalikan perangkat keras fisik. Yang kedua yaitu Platform as a Service atau PaaS, merupakan model layanan cloud computing yang menyediakan lingkungan pengembangan dan pelaksanaan aplikasi kepada pengguna. Melalui PaaS, pengguna dapat mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa harus memikirkan infrastruktur yang mendasarinya. Dalam model layanan ini, penyedia layanan, pengelola perangkat keras dan sistem operasi, dan pengguna hanya perlu fokus pada pengembangan dan manajemen aplikasi mereka. Dan yang terakhir yaitu Software as a Service atau SaaS merupakan model layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi berbasis web yang di-host oleh penyedia layanan cloud. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini melalui internet dan tidak perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak secara lokal. Dalam model layanan ini, penyedia layanan pengelola perangkat keras dan perangkat lunak dan pengguna hanya perlu akses melalui web browser atau aplikasi yang dirancang khusus. Contoh kota yang menggunakan cloud untuk smart city. Yang pertama yaitu Jakarta. Sebagai ibu kota sekaligus kota dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Indonesia, tidak heran jika daerah ibu kota Jakarta menjadi salah satu pionir Internet of Things atau IoT dalam smart city di Indonesia. Jakarta tercatat mulai menerapkan konsep smart city sejak tahun 2015 dengan dirilisnya Jakarta Smart City Launch. Yang kedua yaitu Yogyakarta. Kota lain yang juga sudah mencoba menerapkan konsep smart city adalah Yogyakarta. Menurut publikasi dari Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional atau PSPPR, kota seluas kurang lebih 32 km persegi ini telah merancangkan pembentukan smart city, khususnya e-government sejak tahun 2015 lalu dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2015. Yang ketiga yaitu Denpasar. Kota berbasis pariwisata lain yang juga sudah menerapkan Smart City adalah Denpasar. Pada tahun 2016, Ibu Kota Provinsi Bali ini menerbitkan aplikasi bernama Pro Denpasar yang kemudian berganti nama menjadi Denpasar Pramaswaka atau DPS. 1 tahun kemudian, pemerintah kota juga menerbitkan website dengan nama Pro Denpasar. Selanjutnya yaitu implementasi cloud dalam berbagai faktor. Yang pertama yaitu layanan email. Layanan email cloud adalah layanan email yang menyimpan data email di internet atau cloud sehingga Anda dapat mengakses email Anda dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Yang kedua yaitu layanan dokumen online. Layanan dokumen online adalah layanan yang menyediakan platform untuk menyimpan dan membuat dokumen secara online. Yang ketiga yaitu layanan penyimpanan file seperti Dropbox atau Google Drive, menyediakan tempat untuk menyimpan file di internet. Yang keempat yaitu layanan streaming musik. Dengan menggunakan layanan cloud streaming musik, Anda dapat mengakses ribuan lagu dan album dari berbagai artis atau genre secara langsung melalui internet. Dan yang kelima, layanan cloud storage. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data di internet. Dengan menggunakan cloud storage, Anda dapat menyimpan dan mengakses data Anda dari mana saja yang terhubung ke internet. Hasil dan manfaat yang diperoleh dari cloud computing yaitu adanya efisiensi sumber daya, keamanan dan keandalan, pertumbuhan ekonomi, lalu partisipasi masyarakat. Tantangan dalam penerapan cloud untuk smart city. Tantangan dalam menerapkan cloud untuk smart city bisa sangat kompleks dan beragam, meliputi keamanan data yang sensitif, integrasi infrastruktur yang kompleks, ketersediaan jaringan yang andal, dan masalah privasi yang berkaitan dengan pengumpulan data. Selain itu, biaya implementasi dan pemeliharaan juga bisa menjadi hambatan.
Dan untuk mengatasi tantangan ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, serta penerapan teknologi dan praktik terbaik dalam keamanan, manajemen data, dan integrasi sistem untuk mengembangkan solusi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kota tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu secara keseluruhan, cloud computing adalah komponen vital dalam pengembangan smart city. Dengan strategi dan implementasi yang tepat, teknologi ini dapat membantu kota-kota menjadi lebih pintar, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warganya, menghadirkan berbagai peluang untuk peningkatan layanan publik dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Demikian paparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.